Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Bapak Mulyono, raja tipu-tipu. Mobil SMK hanyalah salah satu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia. Perkenalkan, nama saya Daniel Widya Bagaimana. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sumber sejarah berdasarkan asal-usulnya. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengetahui, membuktikan, atau menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sumber ini bisa berupa benda fisik, tulisan, maupun cerita yang diwariskan. Tanpa sumber sejarah, sejarawan tidak akan bisa melakukan rekonstruksi peristiwa dengan akurat. A few minutes later. Sejarah, sebuah peristiwa tidak cukup hanya diceritakan, tapi harus dibuktikan. Nah, pembuktian ini dilakukan melalui sumber sejarah. Karena itu, pengelompokan sumber sejarah menjadi sangat penting agar peneliti bisa menentukan metode mana yang paling tepat. Dalam pembahasan ini ada 3 jenis sumber sejarah berdasarkan asal-usul, yaitu 1. Sumber sejarah sejaman dan setempat. 2. Sumber sejarah tidak setempat. 3. Sumber sejarah setempat tidak sejaman. Kami akan menjelaskan satu persatu agar lebih mudah dipahami. But what the hell, boy? Sumber sejarah sejaman dan setempat adalah sumber yang berasal dari waktu yang sama dengan peristiwa yang diteliti dan berasal dari lokasi tempat peristiwa itu terjadi karena dibuat di waktu dan tempat yang sama. Sumber ini dianggap paling akurat. Contohnya, prasasti Kutai yang dibuat pada masa kerajaan Kutai sendiri. Artefak dari situs Borobudur yang memang berasal dari era pembangunan Borobudur. Catatan raja atau surat kerajaan yang ditulis pada masa itu juga. Sumber seperti ini sangat membantu sejarawan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang kehidupan manusia pada waktu yang lalu. Sebagai contoh, dalam mengkaji sejarah Kerajaan Sriwijaya, sejarawan menggunakan prasasti kedudukan bukit sejaman dan setempat, catatan Cina sejaman tetapi tidak setempat, buku-buku sejarah lokal setempat tetapi tidak sejaman. Ketiga jenis sumber ini, jika digabungkan, bisa memberikan gambaran lengkap tentang kehidupan politik, ekonomi, dan budaya Sriwijaya. Jenis terakhir adalah sumber sejarah setempat tetapi tidak sejaman. Artinya sumber ini berasal dari daerah yang sama dengan peristiwa tersebut, tetapi dibuat setelah peristiwa berlalu. Contoh, buku sejarah kerajaan yang ditulis ratusan tahun setelah kerajaan itu untuk 2. Cerita rakyat atau legenda yang berkembang secara turun-temurun. Bersejarah penting karena tidak semua sumber memiliki tingkat keakuratan yang sama. Sejarawan harus membandingkan berbagai jenis sumber untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. Proses ini disebut verifikasi dan interpretasi. Dari sinilah sejarawan bisa menilai sumber mana yang relevan, mana yang valid, dan mana yang bisa mendukung rekonstruksi sejarah. But what the hell, boy?
Contohnya seperti catatan pengelana Cina tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara, catatan pedagang Arab yang menulis tentang aktivitas perdagangan di Asia Tenggara. Karena itu, sejarawan harus membandingkan berbagai sumber agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memahami jenis-jenis sumber ini, kita bisa lebih kritis dalam melihat informasi sejarah. Kita juga belajar bahwa sumber sejarah dapat dibedakan berdasarkan asal-usulnya menjadi 3 bagian, yaitu sezaman setempat, sezaman tidak setempat, dan setempat tidak sezaman. Setiap sumber memiliki kelebihan dan kekurangan. What the hell, boy? Yang pertama, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa sumber sejarah memiliki peran besar dalam menyusun kembali cerita masa lalu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang